Melihat Chi bertingkah tanpa malu-malu mencintai Nam di depan Roni ketika dia tahu semua kebenarannya bahkan membuatnya semakin kesal. Tidak bisa meremehkan ular ini. Apa yang dia rencanakan? Sebaiknya aku berhati-hati terhadapnya. Di kemudian hari saat bekerja di dekat dapur, Veronica melihat Chi melakukan sesuatu yang mencurigakan. Hei, apa yang kau lakukan? Tidak ada. Veronica segera membungkuk untuk melihat sebuah bungkusan makanan yang kusut di tempat sampah di dekatnya. Apa? Tanggal kadaluarsanya 2023? Setahun yang lalu? Hei, kenapa masih ada makanan kadaluarsa di sini? Ya ampun, tapi apa itu es krim yang diminta kamar 302? Segera Roni meminta staf untuk memeriksa semua pesanan makanan dan bergegas mengejar troli makanan yang akan tiba di kamar 302. Berita itu segera sampai di telinga Nam, jadi dia bergegas ke kamar tamu dan melihat Roni sudah ada di sana. Permisi Nona, atas nama hotel, aku mohon maaf atas ketidaknyamanan ini. Ini kesalahan kami tidak melatih staf dengan baik, aku akan bicara dengannya sekarang. Kemudian dia menyeret Roni ke sudut. Kamu merusak usaha orang lain karena tidak bertanggung jawab. Tidakkah kamu lihat? Jika kamu tidak bisa melakukannya dengan benar, diam saja. Kata-katanya seperti ribuan belati yang menusuk ke dalam hati Roni. Oke, sekarang aku mengerti. Di matanya, aku serendah itu. Tiba-tiba, sang tamu menghampiri mereka. Maaf, aku tahu kamu sedang memarahi stafmu dan bukan urusanku untuk ikut campur. Tapi gadis ini bukan yang mengantar makanan tadi. Dia ke sini dan dengan tulus meminta maaf atas apa yang tidak dia lakukan. Dan itu sangat aku hargai. Harusnya kau beri dia penghargaan. Mendengar itu, Roni tidak bisa menahan air mata dan pergi. Roni, Veronica! Maaf, aku harus pergi. Manajer kami akan segera bicara denganmu dan hotel akan menawarkan kompensasi atas masalahmu. Astaga, kemarahanku menguasai diriku dan aku menyakitinya sekali lagi. Di mana kau, Roni? Aku terlalu bodoh untuk terus mengejarnya seperti orang bodoh, sementara dia tidak peduli dan bahkan ingin mengusirku. Oke, baiklah. Aku akan pergi sesuai keinginanmu. Dalam pandangan yang kabur karena mata yang berkaca-kaca, Roni melihat wajah menyeringai Chi. Orang yang berada di balik semua ini. Jika bukan karena saudara laki-lakiku dan dua keluargaku, aku pasti sudah mengeksposmu, dasar ular. Malam itu, Roni tidak ingin bertemu dengan Nam di hotel, jadi dia berlari ke sungai Hoai untuk menghirup udara segar. Dan di depan matanya adalah Hoi Ain dengan pesona yang berbeda. Pada malam hari ketika gelap menyelimuti segalanya, lentera warna-warni menyala, membentangkan cahaya gemerlap di setiap sudut kota kuno itu. Tapi pemandangan indah itu tidak membuatnya lebih bahagia. Dia dengan murung menyeret kakinya di trotoar ketika dia melihat seorang wanita tua duduk di tepi sungai menjual lentera terapung. Dan tangannya gemetar ketika dia mencoba menyalakannya. Biarkan aku membantumu, oke? Kemudian dia duduk dan membantunya menyalakan lilin dan mengantarkan lampion kepada pembeli. Melihat wajah mereka berseri-seri dengan kelap-kelip cahaya lilin membuat Roni tanpa sadar tersenyum. Seolah-olah semua orang meniupkan impian mereka dalam lampion dan membuat sungai memberikan sayap pada keinginan untuk terbang tinggi dan jauh. Roni tenggelam dalam pikirannya sendiri ketika dia tidak sengaja membakar dirinya sendiri. Kau baik-baik saja? Apa? Roni, dengarkan. Aku datang untuk minta maaf padamu atas kesalahpahaman sore ini. Seharusnya aku mendengarkanmu lebih dulu. Biar ku bantu kau, jangan cemberut seperti itu. Atau kamu akan menjadi wanita tua yang keriput. Hei, halo, salam kenal Veronica. Baiklah, biar aku ajak kau berkeliling. Kita hanya punya waktu besok di sini sebelum kembali ke Danang. Nanti nyesal kalau tidak ikut. Ayo, aku mohon, oke? Veronica masih dalam suasana hati yang tidak enak, tapi tanpa sadar mengulurkan tangannya. Mereka mengucapkan selamat tinggal pada wanita tua itu dan berjalan berdampingan di sepanjang sungai Hoai. Mereka tetap diam hingga... Apa kamu akan mengabaikanku selamanya? Kau pikir aku gadis yang menyebalkan, kan? Hah? Kenapa nanya seperti itu? Tidak, mungkin. Lalu kenapa kau harus menyewa pacar palsu hanya untuk menghindariku? Apa? Dia tahu itu? Tapi bagaimana? Aku minta maaf. Itu adalah alasan awalnya, tapi ternyata aku salah tentangmu. Hatimu baik dan tidak pantas mendapatkan semua itu. Mungkin ini sudah terlambat, tapi sekali lagi maafkan aku. Seharusnya aku memikirkannya. Kenapa berpikir seperti itu tentangku? Ini seperti beberapa tahun lalu. Kau tiba-tiba membanting pintu di depanku tanpa sepatah kata pun dan sekarang berubah menjadi acuh tak acuh dan membenciku. Kenapa, Nam? Sesuatu terjadi dan aku akan memberitahumu jika waktunya sudah tepat. Tolong percayalah, aku tidak pernah membencimu dan tidak akan pernah. Tolong beritahu aku apa yang harus aku lakukan agar kau memaafkanku. Aku tidak tahu, tapi mungkin... pedal. Atau di sini mereka bilang David, kan? Iya, aku ingin coba David. Tapi kita belum selesai. Baiklah. Keesokan harinya Nam mengajak Roni mengayuh sepeda seperti yang dijanjikan. Oke, Dap berarti bersepeda, Fit berarti bebek. Tapi tunggu, ini jelas-jelas angsa. Kenapa? Aku juga tidak tahu. Bahasa Vietnam itu rumit. Setelah dapat tiket, mereka berdua menunggu naik ke atas kapal. Dan Veronica tidak bisa menyembunyikan kegembiraannya. Oke, hati-hati. Ini bisa dibalik. Aku bukan anak kecil. Kemudian Roni dengan semangat melompat ke perahu, menyebabkan perahu itu bergoyang ke satu sisi ke sisi lain. Dan perahu itu semakin bergoyang karena dia sangat panik.
menonton Stranger Things musim kelima. Aku tidak boleh mati sekarang. Nam, selamatkan aku. Aku sudah bilang apa? Sekarang pegang tanganku. Ronnie perlahan mengulurkan tangannya. Lalu Nam dengan lembut menariknya ke dalam pelukannya dan membantunya duduk. Kau baik-baik saja sekarang? Tidak, aku tidak baik-baik saja. Sama sekali. Hei, bukankah kau bilang kau ingin bermain pedal? Ini dia. Itu benar. Kemudian mereka meninggalkan dermaga dan mulai mengayuh lebih jauh. Ronnie pada awalnya mengalami kesulitan dalam mengemudikan perahu. Tapi dengan bantuan Nam, dia benar-benar menikmati permainan ini. Ini seperti mengendarai sepeda. Gampang. Iya, ini seperti latihan, bukan? Kalau begitu olahragalah lebih banyak. Dan dengan itu, mereka pun saling berpacu dengan antusias dan pergi ke tengah danau tanpa mereka sadari. Hei, kenapa tiba-tiba berhenti? Aku merasa kakiku akan segera meninggalkanku. Kemudian tiba-tiba hujan mulai turun dan perahu mulai oleng. Mereka melihat sekeliling dan mendapati perahu-perahu lain sudah kembali ke dermaga, meninggalkan perahu mereka sendirian di sini. Ya Tuhan, kita harus mengayuh dengan cepat ke dermaga sekarang. Hei, bersama-sama. 1, 2, 1, 2. Namun angin kencang membuat perahu semakin goyah. Tunggu saja di sini sampai hujan reda. Apa? Aku tidak bisa hanya menunggu di sini. Apa ada orang? Tolong, tolong. Namun upaya Ronnie jelas sia-sia karena hanya mengundang lebih banyak orang di pantai untuk memotret dan merekamnya. Setelah beberapa saat, semuanya hening sebelum Nam memecah keheningan. Apa kamu masih ingat hari itu saat di SMA? Kita menyelinap keluar untuk beli rasa baru bubble tea favorit kita. Saat itu hujan deras sama seperti hari ini. Kamu masih ingat itu? Benar, hari itu kita basah kuyup seperti tikus karena dikejar anjing dan akhirnya kita menjatuhkan bubble tea di jalan. Dan kita bahkan dimarahi guru. Kemudian mereka berdua terus berbicara tentang saat-saat indah bersama tanpa menyadari bahwa hujan sudah reda. Tak lama kemudian petugas keamanan muncul untuk membantu mereka kembali ke dermaga. Tentang Ronnie dan Nam, mereka mungkin basah kuyup. Tapi lebih dari itu, mereka basah kuyup oleh emosi yang baru terhadap satu sama lain. Nam, mari kita sebut hari ini sebagai hari bebek. Dan pada hari ini tanggal 6 Juni setiap tahun, kita akan mengayuh sepeda lagi. Kedengarannya menyenangkan. Malam itu seseorang mengunggah foto mereka di danau di internet. Foto itu langsung menjadi meme hari itu dan mendapat ribuan reaksi. Komentar-komentar itu lucu sekali. Nam, kamu baca? Tapi tidak selucu wajahmu. Kemudian setiap malam setelahnya mereka terus berkirim pesan dan selalu Fajar menyingsing saat mereka akhirnya mengucapkan selamat malam. Apakah terlalu dini untuk memikirkan nama anak pertama kita? Tidak mungkin Nam melakukan apapun untuk menyakiti keluargaku. Tapi bagaimana meyakinkan Grayson? Aku selama ini salah tentangnya. Bodohnya aku memproyeksikan kebencianku terhadap ibunya padanya. Melihat ini, Grayson dan Chi tentu saja tidak menerimanya dengan baik. Baik, apa yang harus kita lakukan sekarang? Tinggal selangkah lagi. Keesokan paginya, Grayson menemui Ronnie untuk bernegosiasi. Adikku, rencana kita butuh bantuan kecilmu untuk dimulai. Tidak mungkin aku membantumu. Hentikan gebetan konyolmu itu. Berani banget sih khianati keluarga sendiri cuma demi orang brengsek itu. Katamu, aku kasih waktu seminggu buat nyari bukti. Sekarang apa yang kamu dapat? Tak ada apa-apa, selain trik-trik kotor yang kamu lakukan ke Nam. Begini saja, aku keluar. Grayson, sekarang gimana? Kita nggak butuh dia, aku punya rencana lain. Beberapa hari kemudian, hotel tempat Nam menginap tiba-tiba padam lagi di malam hari. Tapi itu bukan hal yang di luar dugaannya. Telepon teknisi untuk cek jaringan listrik sekarang. Hei kamu bos di sini kan? Ya Bu, maaf atas ketidaknyamanannya. Mungkin cuma masalah teknis kecil. Silakan kembali ke kamar. Listriknya akan nyala lagi. Sabar? Gimana aku bisa sabar kalau stafmu sudah meninggalkanku? Apa, Bu? Semuanya jadi gelap gulita dan aku sedang mencari resepsionis. Ini dia, kenapa matiin listrik tanpa pemberitahuan, ha? Tolong bawakan aku kipas atau apalah, aku berkeringat banyak sekali. Kamu berkeringat bukan karena kepanasan, tapi kamu kelebihan berat badan, Nona. Kamu bilang apa? Kamu tuli, aku bilang kamu gemuk, Nona. Jadi begini caramu melatih stafmu? Saat itu semakin banyak pelanggan yang datang untuk menghadapi Nam. Hei, ada staf yang menyelinap ke kamarku dan bilang mau memperbaiki kabel listrik, tapi dompetku dicuri. Aku juga, laptopku juga dicuri saat lampu padam. Hotel apa? Ini penipuan, teman-teman. Nam berusaha menenangkan para tamu, tapi mereka tampaknya tidak ingin mendengar penjelasan apapun. Mereka malah meminta untuk mengembalikan kamar dan menuntut ganti rugi. Bagaimana? Bagaimana ini bisa terjadi? Tanpa ia sadari, dalang itu sudah menyelinap di antara kerumunan untuk melarikan diri. Cukup, sekarang mari kita lihat bagaimana si brengsek itu menangani ini. Nam mencoba melacak staf itu, tapi ia tidak terlihat dimanapun. Hotel itu dilanda kekacauan. Pesanan hanya datang sedikit dan reputasinya benar-benar hancur. Ronnie tidak tahan melihat itu. Sudah pasti Grayson yang berada di balik semua ini. Ia saudaraku, tapi kali ini ia salah.
Bahkan jika memang benar Nam ingin mencelakai villa keluarga kita, masih banyak cara lain untuk menghadapinya. Dan dia bersungguh-sungguh, dia datang langsung untuk menemui Grayson. Kau, benar? Apa yang kau bicarakan? Jangan berpura-pura tidak bersalah, kaulah yang mengatur insiden Hotel 6. Ya, memang aku. Jadi kenapa? Bocah kecil ini tidak punya keterampilan dalam menjalankan bisnis. Aku hanya membantunya menyadarinya lebih cepat. Kau harus mengakui ini dan mengembalikan reputasi ke Hotel 6. Hah? Apa kau sedang bermimpi, adikku? Oh tidak kakakku, aku minta maaf untuk memberitahumu bahwa sebenarnya aku sudah merekam pembicaraan kita. Jika kau tidak punya nyali untuk mengakuinya, biarkan adikmu yang melakukannya. Hei, aku tidak tahu apa-apa tentang ini. Jangan menyeretku ke dalam ini. Dah. Kenapa kau melakukan ini? Aku ini adikmu. Itulah sebabnya aku ingin kau mengerti. Kita tidak bisa membalas dendam dengan balas dendam. Ya Tuhan, apa si brengsek itu telah menyihirmu atau apa? Kenapa sekarang kau masih percaya padanya? Dialah yang membuat villa kita jatuh. Lalu Nam tiba-tiba menerobos masuk. Siapa yang bilang aku menyakiti keluargamu? Itu kau, kalau bukan kau siapa lagi? Bukankah kau yang melakukan ini untuk balas dendam? Terus bicara, kenapa berhenti? Membalas dendam untuk apa? Aku sudah menutup mata dan membiarkan ini berlalu dan sekarang kau ingin mengungkitnya? Oke, baiklah. Saat itulah Roni mengetahui semua kebenaran tentang ibunya yang berencana mengambil alih villa keluarga Nam untuk dimilikinya sendiri. Itu juga alasan kenapa hari itu dia dengan dingin meninggalkannya tanpa sepatah kata pun. Ibuku? Jadi ayahku juga terlibat dalam itu? Tidak, ayahmu sama sekali tidak menyadari hal itu. Tuan Andrew sangat baik hati membantu kami dengan sejumlah uang untuk memulai lagi. Dia sangat baik kepada kami, jadi aku tidak ingin membuat keributan. Dan kamu sudah tahu tentang ini selama ini tetapi masih berbicara tentang balas dendam? Tidakkah kamu lihat keluarga kita yang seharusnya disalahkan? Grayson, ini karma yang harus kita tanggung. Aku sangat kecewa denganmu dan ibu. Nam, aku minta maaf atas semua masalah yang telah ditimbulkan keluargaku kepadamu dan keluargamu. Akan kuatasi secepatnya. Kemudian Veronica meminta Grayson untuk mengakui rencananya di depan umum dan meminta maaf kepada Nam. Ini tidak mudah bagi Grayson, namun jauh di lubuk hatinya, aku tahu bahwa adikku bukanlah orang jahat. Berkat itu, Hotel 6 kembali beroperasi dengan lancar seperti sebelumnya. Setelah itu, Roni dan adiknya kembali ke Amerika Serikat dan mengatakan yang sebenarnya kepada ayah mereka. Apa? Kau melakukan ini di belakangku selama ini? Kita sudah seperti saudara. Ketika aku tidak punya apa-apa, dialah yang membantuku bangkit dan sekarang kau membalas kebaikannya dengan kejahatan? Nyonya Andrew bingung karena ini adalah pertama kalinya dia melihat suaminya semarah ini. Dia mengakui kesalahannya dan beberapa hari kemudian menyarankan mereka kembali ke Vietnam untuk meminta maaf kepada keluarga Nam. Dan tentu tidak percaya dengan apa yang baru saja dikatakan kepada mereka. Mereka terdiam. Beberapa saat kemudian, sejujurnya berita ini benar-benar aneh bagiku. Namun semuanya sudah berlalu sekarang, mari kita akhiri ini. Dan setelah semua itu, kedua saudara itu akhirnya menemukan diri mereka di pihak yang sama dalam masalah ini. Aku ingin memberitahumu sebelumnya, tapi baru sekarang aku punya keberanian. Tapi terima kasih Roni, kamu mungkin tidak akan percaya jika bukan kamu dan rekaman itu. Aku mungkin tidak akan bisa bangun dari mimpi buruk balas dendam dan kemudian mengakui kesalahanku. Aku bodoh karena membiarkan kebencian dan kecemburuan mengaburkan penilaianku dan bertindak konyol. Tapi berkat kebesaran hati Nam dan kebenaranmu, aku belajar dari kesalahanku. Dan hey, dia mungkin saudara ipar yang baik, Kak. Bagaimana itu bisa terjadi ketika keluarga kami dan aku sendiri menyebabkan terlalu banyak masalah bagi keluarganya dan dirinya? 2 tahun kemudian, sekarang Veronica bekerja untuk bisnis keluarganya sebagai asisten Grayson. Suatu hari, ketika kembali ke rumah setelah hari kerja yang melelahkan, dia mendapat pesan dari nomor asing. Apa ini? Ini menyeramkan. Ngomong-ngomong, hari ini tanggal 6 Juni, jadi apa? Ya ampun, ya. Veronica bergegas keluar untuk melihat Nam sudah ada di sana, memegang buket besar. Siap? Siap. Kenapa kau tiba-tiba? Tidak. Apa yang membuatmu begitu lama? Oh, maafkan aku Putri, sulit untuk menemukan perahu kayu. David yang sebenarnya di Amerika.